Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Musriatun Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan Google Workspace for Education, khususnya Google Site untuk menyajikan materi pembelajaran setiap jenis teks yang dipelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti silakan untuk disesuaikan dengan kompetensi dari yang dipelajari oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini adalah site yang saya gunakan untuk fasilitas pembelajaran. Nah, site ini saya juduli melaporkan hasil percobaan karena ini adalah site untuk kelas 9. Nah, di sini juga saya beri keterangan materi bahasa kelas 9 semester 1. Di site ini sudah ada beberapa halaman. Halaman pertama beranda, tampilan di depan ini beranda. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran, ada sumber belajar, ada evaluasi, dan ada karyaku, di mana bagian dari karyaku ini adalah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi, menyajikan materinya di site yang kita gunakan untuk proses belajar. Nah, mari kita kembali ke beranda. Ada tadi cara pertama saya mengakses dengan halaman yang ada di atas ya. Kemudian ada cara yang lain lagi adalah saya mengakses dengan halaman yang ada di bawah. Ini bisa juga dengan cara seperti ini. Kemudian kita klik di sini. Ini beranda. Terus kemudian saya klik tujuan, maka juga akan mengarah ke tujuan. Dan kalau tujuan yang di sini saya klik, kita akan kembali ke beranda. Ini materi pembelajaran. Saya klik, sudah disajikan video-video ya untuk proses belajar. Ini kemudian kalau saya klik lagi, kembali ke beranda. Nah, ini saya klik yang karyaku. Di sini saya sajikan satu lembar kerja di mana siswa bisa mengisi lembar kerja tersebut berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu penasaran bagaimana cara menyajikan Google Site untuk proses fasilitasi pembelajaran seperti ini? Yuk, ikuti saya pada proses-proses selanjutnya. Nah, ini adalah langkah kita pertama agar kita bisa menggunakan Google Site untuk membuat website pembelajaran. Nah, yang pertama kita ke Drive, kemudian kita tentukan kita mau membuat itu di folder mana. Nah, ini saya sudah membuatnya di folder 2021, kemudian folder LKPD 2022. Nah, kemudian foldernya sudah saya tentukan. Sekarang saya bagaimana cara membuat folder ya? Ini, klik baru, kemudian folder. Kemudian tulis namanya di sini, kemudian klik buat. Nah, inilah yang kemudian menjadi ini LKPD 2022. Saya klik ini, maka ini file-file yang ada di dalamnya. Nah, agar materi kita, Google Site kita atau website yang kita buat masuk ke folder ini, maka kita harus di bawah folder LKPD yang sudah kita tentukan. Kemudian kita klik baru, kemudian kita buka lainnya, kemudian kita pilih Google Site.
Nah, ini adalah halaman awal untuk Google Site kita. Kita beri judul dulu site-nya. Kita tulis misalnya melaporkan hasil percobaan. Nah, ini huruf standar yang disajikan. Kita blok, kita bisa menggantinya di sini nih. Ada pilihan ya. Hurufnya bisa kita tentukan mau yang mana. Kita pilih impact misalnya, maka kita klik di sini. Nah, ini sudah berubah. Kita lihat. Nah, jadi lebih besar. Kemudian setelah itu kita juga bisa menentukan ketebalannya dengan klik ini, cetak miring. Nah, ini nih. Kita juga bisa memberi warna teks. Warna teksnya misalnya ini. Nah, ini berbagai macam warna teks yang ada di sini. Misalnya saya pilih warna ini. Nah, kemudian ini pun akan berubah menjadi sesuai dengan warna yang kita pilih. Jadi klik saja di daerah ini, kemudian kita tentukan. Ini di sebelah sini juga ini akan ada lainnya, kita klik bisa tambahkan, letakkan di, kalau letakkan di tengah itu kita pilih yang ini. Ada pilihan di sini mau di tengah, di samping atau di mananya lagi. Sedangkan yang ini yang tambahan di sini kita bisa memberikan identasi atau hal-hal lain yang kita. Nah, ini kalau yang ini kita jarak antar paragrafnya cukup ini. Nah, kemudian di sini situsnya kita namai dulu nih. Nah, kita namai sebagai belajar melaporkan percobaan. Nah, ini saya namakan ini. Kemudian secara otomatis akan menjadi seperti ini nih, menjadi judulnya ya. Ini bisa kita tambahkan logo di bagian ini. Misalnya ini ada, kita bisa memilih di sini ada pilihan. Pilihan di sini tuh misalnya di sini ada dari Google Drive, dari URL, dari foto. Nah, ini bisa juga seperti itu. Bisa dari drive saya atau drive yang dibagikan. Nah, misalnya saya cari dari drive saya. Saya memiliki, coba ini kalau kita ambil dari drive saya. Bisa juga kita penelurusan gambar, misalnya kalau misalnya kita mau mencari di sini logo SMPN 1 Pekalongan, apakah ada? Oh, tidak ditemukan. Nah, misalnya saya logo Kota Pekalongan. Nah, ini kita klik saja misalnya salah satu yang ada di sini ya. Terus kemudian klik. Kemudian kita di bawah sini akan ada kata sisipkan. Kita sisipkan saja. Sisipkan. Nah, ini secara otomatis sudah akan muncul di sebelah sini. Nah, kemudian ini di bawah sini tuh ada gambar ya. Untuk apa? Mari kita lihat. Ini ada pilih gambar. Ini upload, berarti kita ambil gambar dari laptop kita ya. Kemudian kalau ini pilih gambar berarti yang disediakan oleh site. Nah, ini ada berbagai macam gambar di sini
untuk mendekorasi site yang kita buat. Ada macam-macam nih. Saya misalnya hari ini mau menggunakan site dengan gambar ini. Maka klik salah satu saja, kemudian kita pilih. Nah, tara, udah berubah ya. Ini tadi yang warnanya biru berubah menjadi warna ini. Nah, kalau dilihat seperti ini, kemudian warna judulnya jadi kurang kontras ya. Nah, kita pilih dengan gambar warna yang agak lebih kuat lagi. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, silakan hal-hal seperti ini bisa dicoba-coba. Kemudian kita bisa juga memberikan gambar di sini. Ini bisa kita pindah-pindah ya. Nanti gambarnya kita taruh di sebelah mana yang kita sukai misalnya. Caranya bagaimana? Ini ada kata sisipkan, terus kemudian kita klik sisipkan gambar. Kita pilih saja, upload itu berarti dari komputer, kalau pilih itu dari mana saja gambar yang ada di sini. Nah, saya mau menggunakan yang penelusuran gambar. Saya mau mencari gambar percobaan ilmiah misalnya. Percobaan saja. Nah, ini kata banyak, kata percobaan. Kita pilih salah satu gambar percobaan, misalnya ini. Kita klik, kemudian kita sisipkan di sini di pojok ya, pojok bawah kita sisipkan. Nah, gambar akan muncul di sebelah sini. Gambar bisa kita tarik ke atas ya untuk disajikan di sini. Nah, biar asik terletak di bawah sini. Kita karena ini halaman pertama, kita bisa menambahkan sisipkan kotak teks. Nah, kita klik di sini. Kita sisipkan kotak teks misalnya selamat datang di website pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, misalnya kemudian ini bisa kita ubah hurufnya, kita tebalkan. Setelah itu kita bisa pilih jenis huruf melalui ini. Besar huruf kita pilih melalui yang ini. Ukuran font tentukan saja misalnya. Nah, ini terus kemudian warna bisa kita pilih melalui ini. Kita ubah warnanya, misalnya warnanya merah. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah, kita pilih yang ini, tengah berarti kita pilih yang ini. Nah, jauh lebih cakep bukan tampilan awalnya? Oke. Kita akan membuat halaman di dalam website ini. Yang pertama ini halaman muka ya, yang di depan ini. Tetapi ini bisa kita ganti juga loh, bukan hanya selalu halaman. Kita klik 2 kali saja. Nah, ini kita namai beranda. Kita ganti misalnya. Bisa. Terus kemudian kita tambahkan halaman baru. Ini ada tanda plus di bawah. Ini ada halaman baru. Klik. Nah, kita tambahkan halaman barunya misalnya tujuan pembelajaran. Nah, selesai, kita klik. Nah, halaman kedua sudah muncul. Kita tambahkan halaman baru lagi, misalnya halaman materi. Nah, oke. Tambahkan lagi halaman sumber belajar.
seperti itulah cara kita menambahkan halaman ya. Terus kemudian halaman-halaman ini akan muncul di bagian atas sini nih. Ada berandanya muncul, materi muncul. Nah, nih di sini. Kemudian kalau kita tadi di contoh di awal saya itu menunjukkan bahwa untuk mengakses ini kita bisa di bawah di sini, di bawah, bukan di atas sini. Ada caranya. Bagaimana caranya? Mari kita sisipkan lagi. Saya ambil beberapa gambar. Misalnya saya pilih untuk beranda, saya pilih gambar yang ini, kemudian saya sisipkan. Oke, saya kecilkan. Atau kita bisa juga pilih yang ada di sini nih, ada beberapa gambar. Kita klik di sini nih, ada sisipkan, berarti tata letak ya. Coba apa yang terjadi. Nah, di tata letak ini berarti disediakan banyak gambar nih. Berarti kalau klik di sini, berarti kita pilih ada beberapa cara. Ini ada dari Drive, dari mana aja ini. Saya coba ambil dari Drive ya. Ini kita klik ini ya, terus kemudian kalau udah itu akan saya milih ke Drive dan saya meletakkannya di Drive bersama. Nah, misalnya saya mau mengambil buku, nih gambar di sini, atau kemudian klik sisipkan yang ada di bawah sini ya. Nah, itu kemudian saya ambil lagi dari Drive bersama. Tadi saya simpan di Nah, ini dengan cara seperti ini kita lengkapi nanti semuanya satu persatu hingga bentuknya menjadi 4 ya. Terus kemudian ini kalau dipindah ke sini mau nggak ya? Nah, bisa. Terus kemudian saya butuhnya hanya ini. Kemudian ini di bawahnya bisa kita tulis. Ini misalnya kita pindahkan yang ini ke sini. Yang ini kita klik sebagai sumber belajar. Yang ini materi, yang ini beranda misalnya. Nah, bagaimana cara membuat agar ini bisa terhubung dengan yang ada di atas ini? Caranya kita klik kemudian kita klik caranya bagaimana agar bisa nge-link atau terhubung dengan yang ada di atas sini. Nah, caranya kita klik ini, kemudian ini akan muncul ada tanda sisipkan link. Nah, link ini sumber belajar kita sisipkan dengan sumber belajar.
terapkan. Kemudian yang ini kita hapus ya. Kita blok, kemudian kita ini sisipkan, ini sisipkan dengan materi, maka terus terapkan. Nah, ini kita blok juga, kemudian kita sisipkan dengan kalau beranda sekarang di bagian paling depan tidak bisa ya. Nah, seperti itu aja. Coba kita cek, kemudian kalau kita klik ini apakah sudah bisa nanti menuju ke sana. Nah, ada lagi yang perlu kita ini, kalau kita klik di sumber belajar misalnya, agar kata sumber belajar ini nanti juga ketika kita klik kembali ke beranda. Caranya sama, ini kita blok, kemudian sisipkan, kita pilih tautannya adalah beranda. Jadi kalau kita klik akan kembali ke beranda. Demikian pula di materi, ini kita blok, kita sisipkan link, kita pilih beranda, terapkan semua. Nah, kalau udah seperti ini berarti kalau kita klik di sini akan nanti akan kembali ke beranda. Oke, baik, kita kembali ke beranda. Bagaimana cara mencobanya agar ini bisa terlihat dengan baik? Kita klikkan di sini nih, pratinjau. Nah, ini adalah tampilan yang akan diterima oleh siswa ya. Nah, ini kita klik di sini di sumber belajar, itu akan ke sumber belajar, dan kalau sumber belajar kita klik lagi, itu akan kembali ke beranda. Nah, begitulah cara penyajiannya. Nah, kita kan di site ini kita sudah ada tulisan halaman-halaman di atas, ada juga di bawah seperti ini. Nah, agar lebih efektif kita pilih salah satu, misalnya yang ini kita optimalkan, maka yang di atas ini kita lesapkan atau kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita kembali ke sisi sebelah kanan, ada halaman, kita klik di bawah sini tuh ada titik 3 di sebelah kanan sumber belajar, terus kemudian kita pilih sembunyikan navigasi. Nah, ini juga sembunyikan navigasi, ini sama, kita pilih sembunyikan navigasi. Nah, tidak akan terlihat di beranda. Nanti semua orang yang mengakses website kita semua akan diakses melalui link-link yang sudah disediakan di beranda di halaman depan seperti ini. Navigasi yang sebelah sini, sumber belajar, materi, itu sudah kecil. Mengapa yang ini besar? Nah, bagaimana mengecilkannya? Nah, kita klik seperti ini ya. Terus kemudian kita tarik persis. Kalau masih kurang besar atau kurang, tinggal ditata ulang saja seperti ini. Kurang kecil lagi, kita kecilkan lagi. Bisa dengan di sini. Nah, dah jadi lebih kecil tampilannya, begitu di depan langsung terlihat secara keseluruhan. Jika kita sudah selesai untuk mengisi semua sumber belajar, sudah kita isikan materinya sudah, terus kemudian kita tambahkan evaluasinya sudah, dan semua sudah lengkap misalnya, maka kemudian kita publikasikan. Ini bagaimana cara mempublikasikan? Kita klik publikasikan. Kemudian ini kita namai saja, misalnya
belajar yuk. Nah, misalnya, terus kemudian jangan lupa ini klik kelola. Diklik kelola, kemudian kita klik link. Ini klik dibatasi, kita pilih siapa saja, dalam artian siapa saja yang punya link bisa mengakses gitu ya. Kemudian ini situsnya bersifat publik, pengaksesnya hanya lihat saja. Oke, kemudian kita klik selesai. Nah, ini adalah namanya. Kemudian kalau kita udah selesai, kita klik publikasikan. Nah, manakah yang link yang harus dibagi kepada siswa? Yang ini nih, ada salin site link. Nah, inilah yang akan kita bagi kepada siswa. Nah, ini kemudian kita salin. Kita coba, kita di sini. Nah, ini sudah masuk ke website yang kita buat. Bapak Ibu, demikian untuk membuat website dengan Google Site, memfasilitasikan proses fasilitasi belajar menggunakan Google Worksite for Education. Terima kasih, semoga bermanfaat.